langsung pada pokok organisasi pencaksilat Eza. Di zaman Pak Suro sendiri itu ada SH1 tekad 1918 oleh Raden Mas Singgih di Sewulan ya. Tetapi setelah saya, ini versi dari perguruannya, dari SHTT. Nah, tetapi setelah saya meneliti tentang Pak Singgih itu lahirnya 1901. Jadi nggak mungkin kalau misalkan mendirikan 1918, kayaknya nggak mungkin. Ya, berarti itu bapaknya atau mungkin kakaknya, karena dia banyak ya saudaranya gitu. Nah, sementara Pak Singgih itu meninggalnya tahun 1933. Pada saat beliau setelah mengikuti kejuaraan di Solo dan sekolah di sana, meninggal di sana. Beliau sebagai penggawa di jabatannya penggawa di Sewulan, Pak Singgih. Saya ketemu sama istrinya di Semarang sebelum saya berangkat ke Minang. Nah, istrinya bilang bahwa suami saya adalah muridnya Pak Suro, begitu. Jadi kalau 1918 itu mungkin di pesantren di Kiai Hasyim Basari itu sudah berjalan, mungkin kakaknya ya, yang lebih tua karena dia nomor agak ke bawah. Nah, adiknya, kemudian seluruh keluarganya sampai sekarang S1 tekad nggak punya gambarnya Pak, fotonya Pak Singgih, begitu. Nggak punya. Akhirnya saya mencari, ketemu sama adik kandungnya. Sampai sekarang saya masih belum ngasih fotonya Pak Singgih sampai sekarang. Anaknya polisi di Semarang, tapi sekarang mungkin istri Pak Singgih sudah meninggal ya. Tapi alamannya saya sudah ada. Lalu PSC 1922 di Madiun oleh Harjo Utomo. Nah, ini rintisannya pada saat masuk SI. Tetapi PSC ini disebut juga SH Muda. Disebutnya SH Muda. PSC ini disebutnya SH Muda. PSC di dalam dokumen tidak pernah diketahui. Ini hanya internal karena untuk mengelabui sebagai klub olahraga aja. Tapi kemudian kegerakannya orang-orang ESA, orang-orang sesepuh yang lain menyebutnya SH Muda atau SH Etan Kali. Kemudian ada pencak organisasi tahun 1927 ya, itu yang saya salah nulis ya. 1927 di Lumajang, RMI Imam Sujai. Terus kemudian ada SH Anoman di Bandung oleh Raden Mas Sumanto, ini insinyur kereta api. Terus kemudian ada SHO yang sekarang namanya menjadi PSH 1932 di Semarang oleh Pak Munandar bersama 29 saudara SH. Nah, ini agak menarik ini masalah SHO. Jadi ceritanya katanya begitu. Ini saya juga nggak ngalami. Gitu. Jadi pada saat saudara SH tahun 32 pada saat deklarasi itu satu-satunya yang diterap Pak Munandar. Yang lainnya masih tingkat 1 dan tingkat 2, dan ada sekaligus penerimaan untuk saudara Esa, penerimaan itu dan mengundang Pak Suro begitu. Nah, karena mungkin ada internal yang kurang pas antara grup nasionalis dengan pro Belanda yang masih ada di lingkungan Persaudaraan Setiahati saat itu, informasinya Pak Suro dihalang-halangi untuk datang ke Semarang sehingga nggak jadi atau gimana. Akhirnya nggak jadi kecerahan, Ubo Rampe sudah siap. Sehingga pada saat itu kemudian karena Pak Munandar hanya Dedetrat di situ, dan secara hukum adat memang Dedetrat punya wewenang atau hak, meskipun ada Pak Suro begitu musyawarah dan segala macam, Pak Munandar diminta untuk ngejar akhirnya di tahun itu juga sehingga kemudian setelah itu mendeklarasikan SHO. Nah, pada saat itu antara SHO dengan saudara yang di Panti, yang di Winongo itu ada gap sedikit, ada perbedaan pendapat tentang soal perjuangan saja masalahnya. Itu. Nah, ini agak rumit ya cerita tahun 1932 itu. Terus kemudian SH Trate tahun 1942 di Jogja oleh Suratno Srengpati. Nah, ini menarik nih. Jadi di zaman Harjo Utomo itu ada PSC dan juga ada SH Trate. Nah, SH Trate dokumennya itu yang saya dapat dari catatan Pak Gunawan ya. Dan itu berafiliasi di bawah naungan Gapaimak, Gabungan Pencak Mataram. SH Trate itu munculnya di Jogja. Ya karena ada alasan tertentu, karena Pak Suratno Srengpati membunuh dalam tentara Jepang, kirim surat itu ke Pak Harjo Utomo minta restu nama SH Trate untuk menyelamatkan dirinya gitu. Nah, jadi di sini
ada Eza Trate, Pak Harjo Utomo, ada Eza Trate dan ada PSC. Begitu. Nah, di dalam perkembangannya di dalam perkembangan Harjo Utaman, penganut pencaksilat Harjo Utaman, seolah-olah bahwa Eza Trate ini PSC ini lebur menjadi Eza Trate, padahal tidak pernah terjadi. Ya, karena ketua umum yang terakhir, ketuanya Pak Hasan Suara tidak pernah melakukan kongres. Ini Mas Bambang Sweknyo ketemu ke saya bilang, informasi yang saya terima dan informasi sama Mas Bambang Sweknyo dari bapaknya itu Pak Hasan Suwarno boleh ganti berdasarkan wasiat Harjo Utomo asal kongres. Nah, akhirnya tahun 51 di rumahnya Pak Santoso yang disuruh, itu hanya 30 saudara yang kumpul di rumahnya, kemudian melanjutkan Eza Trate. Jadi waktu itu Mas Weknyo malah ketemu saya agak cukup rame dulu mungkin di internal Eza Trate, bahwa Eza Trate itu baru tahun 51, tapi kemudian saya bantah, memang 42 itu betul gitu. Maka 42 itu betul karena Mas Maji bilang, "Dek, tolong golei surat Nusra Empati." Saya dapat amanah sampai sekarang, PR saya belum beres. Oleh Mas Maji, saya bilang iya Mas, begitu. Nanti dalam perjalanan saya. Terus kemudian tahun 42 ada Sterlak Torpedo. Nah, ini berdasarkan dokumen Belanda. Tahun 42 itu juga lahir Sterlak Torpedo. Apakah ini namanya saja ataukah memang Surodewiryo sudah mengajarkan Sterlak begitu kepada saudara Eza yang lain? Karena di dalam cerita para sepuh, Sterlak itu hanya kepada adiknya saja, tapi perguruan atau organisasi bernama Sterlak Torpedo ini ada di Cepu gitu. Nah, pasca King Abi Surodewiryo wafat, itu yang saya ketahui yang mungkin, satu lagi Slewah Pukul di Surabaya tahun 35. Slewah Pukul ya, Slewah Pukul di Surabaya. Nah, saya dapat lambangnya begitu, tapi waktu saya mau berangkat ke Minang, saya tidak ketemu dengan sesepuhnya karena emang sudah hampir hilang, hampir punah. Maka saya minta tolong ke dulur-dulur yang di Surabaya, coba dicari itu Slewah Pukul. Nah, itu tahun 35 Slewah Pukul Surabaya. Kemudian pasca King Abi Surodewiryo itu saya urutkan, itu ada Cempaka Putih tahun 48 itu Pak Marto Siam. Pak Marto Siam pendirinya, kemudian Eza Kamboja di Madiun 52, Sahati 59 di Surabaya, Tunas Muda itu rintisannya 65, tapi menurut akte itu 68. Terus kemudian Satu Hati 66, Perisai Putih 67, KPS Nusantara 69, Kembang Setaman 73, Perisai Hati ini Kembang Setaman di Magelang, KPS Nusantara di Jakarta, Perisai Hati 1990 di Surabaya, Pereza 2013 Solo, saya bilang Bapak 2013 di Madiun. Mungkin ada yang keliru. Nah, di lainnya ada Persaudaraan OCC Pangastuti Madiun, Persaudaraan Rasa Tunggal, Ikatan Kerasakti, PSKH Blitar, Perisai Hati Surabaya, Perisai Hati, ada ya, Perisai Hati Surabaya, Eza Putih Pacitan dan lain-lain. Saya nggak akan banyak mengupas masalah itu, tapi kemudian rumpun-rumpun ini. Nah, oke lanjut. Oke, disebut sebagai Trah Eza. Mengapa suatu organisasi pencaksilat yang berafiliasi pada IPSI disebut sebagai organisasi rumpun sejati yang tadi ya, maksud saya? Yang pertama, unsur pokoknya adalah menganut sistem 36 jurus. Itu. Kemudian didirikan oleh warga atau saudara Eza. Ya mungkin nazabnya sudah nggak langsung dari Pak Suro, dari muridnya dan segala macam, tapi masih unsurnya masih ada. Terus kemudian jurus pembukaan organisasi yang mengacu Uluk Salam Eza. Ya, Uluk Salam Eza, bahwa itu yang tangan satu, bahwa itu yang miring dan segala macam. Intinya bahwa telapak tangannya menjauh kanan terus kemudian hormat. Itu khas Eza dan itu identik gaya pauh Padang Minangkabau. Gitu. Karena di Minang ketika saya di sana, secara umum memang dua telapak tangan, tapi juga ada salam pembukaan khusus dengan satu tangan, hampir mirip Pak Eza Trate. Hampir mirip. Artinya bahwa pada masa itu kenapa perkembangan ternyata di Minang sendiri, di pauhnya sendiri juga ada yang seperti itu. Dan itu adalah balabe. Jadi balabe hanya seni, tapi inti dari Uluk Salam itu ada sentuhan tanah kemudian ke atas. Oke lanjut. Nah ini 3 pokok. Kajian Pencak Eza, referensi awal. Nah,
Coba saya agak kesini sambil baca ya izin. Nah, setelah itu mari kita